dia tuh nggak berani ngomong, bahkan sama suaminya. Jadi dia kalau mau negur apa suaminya apa segala macam tuh harus panas dingin nangis. Lagi sedih lihat aku. Ini secara nggak langsung kalau bayiku kenapa-kenapa, orang pertama yang disalahin adalah ibunya. Iya tetap ditelepon dimarah-marahin. Welcome back to this channel of Abdullah Wulandari, the one and only Abdullah Wulandari, the one and only pregnant. Ngantuk aku tuh tadi habis catokan terus capek ngantuk. Kayaknya jadi ibu hamil tuh ngapa-ngapain capek gitu ya mbak ya? Lebih ke nggak tahu ya. Aku habis makan pasti ngantuk, habis mandi ngantuk karena capek kan berdiri terus. Betul. Apalagi pup, habis pup ngantuk aku pasti. Semua yang mengkonsumsi energi itu langsung bikin ngantuk gitu ya mbak? Iya. Sebelum hamil kayak gitu juga gak? Sebelum hamil mah habis mandi enak ya, seger. Maksudnya habis mandi ngapain gitu. Habis mandi terus kan skincarean, habis itu pakai baju terus nyatok tuh masih capeknya tuh kayak tapi udah. Tapi kalau pas hamil tuh kayak shutting down pelan gitu loh. Iya. Yeah. Teng. Kemarin aku habis USG, aku habis lihat anakku 2 hari sebelum USG itu aku bilang, nanti USG jangan bokongi lagi ya. Dia malah pose ya mbak ya ternyata ya? Ternyata dia pose. Kan karena kalau nggak dokter dan nggak pernah lihat USG-annya di layar itu, kan nggak tahu sih ini kepala, ini badan ada denyut-denyutnya. Cuman kita nggak tahu, oh ini kontur yang bagus atau ini kontur yang jelas gitu loh. Oh ini matanya ada 2, ini hidungnya, ini dagunya. Tahu yang awam kan nggak tahu, yang tahu dokter. Jelasin kan di awal, oh bagus ya, bibirnya nggak sumbing. Oh ini lengkap organnya apa segala macam. Pokoknya baik lah. Terus aku nanya sama dokternya, dok itu matanya 2 dok. Karena waktu di USG itu kata dokternya, karena sinarnya cuma dari sebelah, jadi kelihatannya tuh kayak yang celong 1 doang gitu loh. Oh iya betul. Aku lihatnya yang celong 1, tapi ada menurut dokter enggak. Matanya juga. Menurut dokter enggak kok, ini karena kita dari kanan aja gitu. Berarti sekarang udah 5 bulan ya mbak ya? 5 bulan lebih berapa hari kan? Lupa aku, ya segitu deh. Aku kayaknya satu-satunya ibu hamil yang kalau ditanya udah berapa bulan? 5 kali. Ada. Gimana sih perasaannya mbak sejauh ini? Ini kan udah yang hamil pertengahan ya mbak? Apa sih istilahnya ini? Trimester kedua. Trimester kedua, itu aku nggak ngerti sih. Cuman trimester tuh 3 semester. 3 semester, per semester kan tuh bulan? 1, 2, 3 kan trimester 1. 4, 5, 6 trimester 2. 4, 5 berarti ini pertengahan trimester kedua. Iya. Sebagai content creator nggak ada bedanya karena aku nggak sengonten itu gitu loh anaknya, nggak yang dikit-dikit konten. Mungkin kalau TikTokers atau Instagramers, ribet banget ngomong gitu aja ngantuk aku. Mungkin kalau TikToker sekarang kan dikit-dikit angkat kamera apa segala macam. Aku tuh lebih enggak, santai. Ya kalau mau angkat enggak ya udah. Kalau sebagai ibu, sebagai wanita hamil tuh ya ini adaptasi yang baru. Kalau sebagai istri ya udah aja gitu. Masalahnya ada aja. Aku lagi sebel soalnya. Kalau menjadi istri ya aku lagi sebel. Gimana perasaannya gitu loh nih? Kayak masih kerasa mimpi gitu gak sih? Enggak mas, udah gila apa? Udah begini masih kerasa mimpi. Aku yang lagi kepikiran ini adalah lahirannya. Pertama rumah sakitnya agak jauh ya. Kalau dari sini macet 45 menit, nggak macet 30 menit. Aku rencana mau pakai BPJS dan aku masih belum tahu itu rumah sakit terima BPJS apa enggak. Oh iya, mau BPJS. Dokternya sih udah ACC untuk normal. Kemarin aku ditanya, mau normal apa sesar gitu. Normal dok. Oh iya, oke dokternya gitu. Itu udah fix normal atau nanti akan ada kondisi khusus ya, yang berdoa gitu? Aja gitu loh, normal. Apa yang kondisi khusus yang bisa menyebabkan harus sesar misalnya? Mungkin dokter yang lebih paham. Kalau aku mungkin tiba-tiba jangan sungsang kamu. Ingat tak kasih susu murah lo. Jangan diancam dong. Diancam sejak di kandungan. Iya kalau tiba-tiba posisi bayinya tidak bisa untuk normal. Zaman sekarang kan kalau kelilit tali pusar kan kalau bundet lah mungkin. Oh, banyak kok faktornya kalau sesar. Terus persiapan mentalnya mbak gimana? Itu kan persiapan teknis kan masih bisa ya karena banyak orang-orang di sekitar. Gitu. Aku lebih kayak gini loh. Ya emang itu jalan satu-satunya untuk mengeluarkan dia gitu. Oh, jadi kayak apapun nanti itu udah siap gitu. Ya udah, aku lebih ke ya udah, aku tipe manusia yo wes gitu loh. Yo wes berarti kayak nanti sesar ataupun normal pokoknya berhasil gitu. Yo wes gitu. Itu gimana? Aku udah bilang sama anakku, lahirannya normal ya, jangan sesar, jangan disobek-sobek punyaku.
Yang gampang, yang pinter. Nanti kita berdua berusaha bersama-sama. Nanti aku sebagai ibumu akan berusaha untuk mengeluarkanmu, kamu sebagai anakku berusaha untuk keluar. Nah, jadi harusnya kalau kita sama-sama usaha kan lebih mudah. Nendang loh dia. Dia sekarang kalau nendang itu kayak di tempat kencing, ngerti nggak? Jadi langsung kayak kebelet pipis gitu. kandung kemihnya tuh langsung itu ya. Gak tahu deh. Dia di USG tuh kakinya di atas, bukan nekok gini loh kakinya. Pose ceritanya. Itu di atas kakinya. Jadi hampir cium lutut, tapi enggak, dia agak gini. Terus tangannya gini. Harusnya normalnya ngapain? Gak ngerti Mas, ya emang suka-suka dia kan. Tapi yang penting dia ngeliatin mukanya kan, karena iya, dia karena udah diomelin, nanti kasih susu murah loh. Bukan tak ancam tak kasih susu murah, aku kan berharapnya ASI. Semoga ASInya lancar, full ASI. Tapi kan setelah ASI itu kan kalau udah di atas 2 tahun tetap butuh asupan kalsium yang lebih kan. Betul. Ada susu-susu banyak, susu bagus itu kan mahal harganya. Betul. Terus persiapan apa lagi Mbak? Mungkin secara mental. Tadi duit. Kan, untuk yang Mbak sekarang deh, Mbak aja deh. Mbak milih apa dan keluarnya berapa? Aku belum membeli apapun perintilan untuk bayi lahir. Oh iya betul. Katanya sama sekali. Katanya nanti ya, tunggu udah gede gitu ya. Kalau mamaku bilang nantilah belanjanya kalau udah 7 bulan aja gitu. Dia kenapa gerak-gerak terus ya? Mengkonfirmasi Mbak, aku mau sekarang gitu. Hah? Gimana belinya sekarang menurutmu? Aku tuh nunggu pertama nyari lungsuran. Karena namanya newborn itu kan cepet gedenya. Jadi kalau semuanya baru kok aku eman-eman gitu. Oh, lungsuran tuh maksudnya dari keluarga? Dari kakak, apa dari ipar betul. Gitu loh. Jadi nggak mubazir juga kan. Ngembangnya kan cepat ya? Ya, baru lahir itu kan ya boleh beli baju lucu-lucu iya, tapi nggak terus semuanya baru gitu loh. Buat bobok bayi, buat bobok bayi itu kan menurutku mubazir kalau kita beli. Betul. Karena sebenarnya bobok di kasur pun bisa gitu loh. Jadi Cici itu kan masih nyimpen tuh boxnya. Boleh dipakai. Cici juga itu masih nyimpen steril buat sterilin botol, eman-eman nggak dipakai. Apa kakakku kemarin nelpon, Dek, Mama udah beli ini ember buat kamu mandiin yang ada dudukannya. Oh iya, makasih. Mau dibeliin apa coba? Jadi bantal kotak gede gitu. Terus ada sabuknya biar anaknya nggak jatuh. Apa itu? Untuk apa itu? Untuk bayi. Oh. Dikirimin kan ke aku, terus lucu sih Kak. Iki bantalnya gendut gede gitu, terus ada bantal kecil lagi buat palanya, terus ada sabuk-sabuknya gitu loh. Biar dia nggak jatuh. Terus aku bilang, tapi ini kepakainya cuma bentar doang karena cuma segini doang. Terus aku bilang nggak usah lah, aku bilang gitu. Betul, yang perlu itu ini loh nanti kayak minyak telonnya, terus apa diaper cream, skincare bayinya yang aku mau beli. Ibu hamil itu diujinya luar biasa. Kayak hormon kehamilan tuh menurutku aneh-aneh. Semua ibu yang hamil itu emang perutnya melendung. Tapi mereka tuh merasakan hal-hal yang beda-beda gitu loh. Jadi nggak bisa disamain. Aku pernah kemarin dapat pengalaman baru hamil berapa bulan yang masih muntah-muntah udah dikatain males, keset. Karena cuman di kamar doang muntah-muntah. Nanti kalau kamu gitu nggak olahraga ntar anakmu juga males loh. Aku udah dikatain itu. Bukan karena aku ngerasa nggak butuh jadi tak singkirin. Pas hamil aja perjuangan menurutku, apalagi nanti pas ngelahirin, nanti pas anaknya newborn 2 jam sekali nyusuin, terus begadang dan lain-lain. Belum nanti pas dia empasi, belum nanti vaksinnya, belum nanti kalau anakku tak masukin vaksinnya nggak ke dokter spesialis anak tapi ke puskesmas pasti ada yang ngomongin. Dan ini dan itu pasti banyak gitu loh. Jadi menurutku itu adalah suatu perjuangan ekstrim yang nggak ada selesainya. Bahkan sampai anakku gede aja aku kayaknya akan dituntut untuk tidak pernah salah gitu loh. Gak boleh salah orang tua tuh. Bener ya? Gak boleh salah ambil jalan, gak boleh salah ambil keputusan. Kayak orang tua tuh ya 11-12 sama Tuhan gitu. Gak ada salahnya. Aku mungkin salah satu calon ibu yang terlalu santai. Karena aku, ya wis lah. Ya kalau anakku kecewa nanti aku minta maaf. Nanti kalau anakku marah ya udah didengerin. Ntar kelahirannya gimana mbak, sekolahnya gimana? Ya ntar juga ada gitu. Karena kalau terlalu dipikirin sekarang stres. Aku nggak mau stres. Pokoknya ada insiden apa selama aku hamil tuh. Misal kayak, kecelakaan. Ya sudah. Berusaha untuk menerimanya secara netral gitu ya. Jadi aku nggak mau kepikiran. Mbak Adele ini misal nggak ada duit. Oh ya udah. Ya udah aja gitu loh. Karena menurutku kalau kita santai tuh semua beres. Jadi santai aja. Depanku ada orang jatuh pasti tak liatin dulu. Karena kalau aku gerusa-gerusu nolongin, takutnya kenapa-kenapa. Benar. Ya tenang kan? dulu.
Jadi sebenarnya ada banyak alasan untuk overthinking, tapi gimana Aku memilih caranya? untuk nggak overthinking. Ini secara nggak langsung kalau bayiku kenapa-kenapa, orang pertama yang disalahin adalah ibunya. Misal anakku ada apa-apa amit-amit dengan bayi, kenapa-kenapa gitu, pasti yang disalahin ibunya dulu. Dan keluarga di luar suamiku, kayak kakak ipar, kakak kandung, orang tua, pasti akan nyalahin. Kamu nggak gini, kamu nggak gitu, kamu gini, kamu gitu. Iya. Makanya gini, makanya gitu. Padahal ada faktor lain sebenarnya. Kayak aku nih kan disuruh makan protein sama dokter. Mamaku nyuruhnya makan hati ayam, hati kambing, hati sapi. Padahal kan ada protein lain selain hati. Iya tetap ditelepon dimarah-marahin. Kalau kamu nggak doyan itu kan tapi buat anakmu bukan buat kamu. Tapi otakku udah memproses itu dengan protein selain hati itu ada gitu loh. Betul. Sekecil itu aja kita disalahin. Apalagi kalau bayinya kenapa-kenapa. Wah itu ini pasti kamu, ini pasti kamu. Gak, aku tuh benci lihat cewek, astagfirullahaladzim. Ketika ada musibah datang, nangis itu wajar. Tapi jangan terlarut gitu loh. Ini pasti nanti ada yang komen, Mbak kamu kan gak pernah ada di posisiku gitu kan. Iya, iya. Iya emang. Aku juga gak mau ada di posisimu. Tapi kita bisa milih untuk gak lebay gitu loh. Ya nangis wajar, sedih, kecewa tuh wajar. Tapi jangan terus berlarut-larut, terus pengen dilihat orang kalau aku lagi sedih, lihat aku. Aku paling benci lihat orang kayak gitu. Dan aku nggak begitu nyaman kalau misal sesuatu musibah menimpa aku terus aku ya ampun aku kasihan ya. Aku nggak nyaman digituin. Aku pengennya suasananya dibangun yang happy gitu. Karena aku nggak suka digituin jadi aku nerapin itu ke orang. Apa pesan seorang Adela Wulandari yang kini sedang hamil dan sebentar lagi akan menjadi seorang ibu? Orang-orang di luar sana yang mungkin di posisi yang sama, antara sedang promil atau mungkin sedang dalam kehamilan, dari yang Adela Wulandari alami selama ini. Berani berbicara, berani mengutarakan apa yang kamu rasain. Walaupun nanti ujung-ujungnya berantem, nggak apa-apa. Tapi yang penting udah keluar unek-uneknya. Itu yang tak lakuin selama hamil. Ada orang lewat, misal makeupnya jelek, aku nggak mau batin. Aku waktu itu bilang sama Mas Sawi, Gak boleh disampaikan konteksnya, tapi pokoknya kita lagi ngomong serius, tiba-tiba Mas Sawi itu ungkapin semuanya, termasuk kalian misal tinggal sama mertua, tinggal sama ipar, kamu gak suka, sampaikan dengan nada bicara yang halus, sampaikan dengan kata-kata yang sopan. Kita sebagai manusia itu gak ada niatan untuk menyakiti orang lain pasti, kalau mau nyampein sesuatu tuh pengennya ya dia bisa nerima gitu loh. Tapi kalau misalnya amit-amitnya tersakiti pihak lainnya, ya mau gimana, kita udah berusaha untuk nggak nyakitin gitu loh. Banyak soalnya ibu-ibu lain, ibu yang suka mijet aku, dia tuh nggak berani ngomong, bahkan sama suaminya. Jadi dia kalau mau negur apa suaminya apa segala macam tuh harus panas dingin nangis. Kasian kan? Nggak diomongin dia kepikiran overthinking terus habis itu sakit, tapi diomongin dia harus panas dingin dan bla bla blanya. Jadi aku mending tak omong ke. Selama hamil misal aku lagi nggak suka Marcel ngerokok apa main game kelamaan ya aku ngomong. Tapi kalau udah ya udah tak biarin main. Oke Mbak, terakhir dari yang paling terakhir Mbak. Udah terakhir ya, tambah lagi terakhir nih Mbak. Pesan untuk muda-mudi di luar sana Mbak, yang mungkin mereka belum punya gambaran tentang kehamilan, tapi udah kenhu kiri kanan, gonta ganti, hamil, terus bingung, stres. Otak kalian nggak akan kepikiran ada di posisi ini. Karena apa? Punya anak murah. Betul, benihnya nggak bayar. Dikasih Tuhan gratis. Merawat anak itu yang mahal. Bayarannya bukan duit, bayarannya pahala doang. Besar loh pahala. Tapi kayak nggak bisa diukur dengan uang gitu loh. Ya ampun, di sekelilingku tuh lagi banyak orang yang aku dipertemukan dengan orang-orang yang sedang promil dan udah sekian tahun belum dikasih. Di sisi lain, aku kalau baca DM kalian, aku udah hamil mbak, udah tak gugurin dan lain-lain. Ini kayak surga dan neraka gitu. Dua hal yang saling bertolak belakang. Ya itulah hidup, itulah dunia. Tuhan menciptakan seimbang, betul. Tapi kalau kalian melakukan itu sekali dan habis itu hilaf, menyesal, memperbaiki diri nggak apa-apa. Tapi sampai 2 atau 3 kali, wah aku nggak habis pikir sama orang-orang kayak gitu sih. Buat anak muda di luar sana, pacaran itu adalah waktu yang tepat untuk saling mengenal, betul. Tapi mengenal itu nggak harus kentu. Mengenal itu bisa dengan main game-game dasar yang akhirnya menunjukkan sifat asli manusia itu banyak banget. Main Ludo, Mobile Legend. Sifat dasar manusianya kelihatan. Kelihatan suka maki, apalagi Mbak, emosian, suka menyelamatkan diri sendiri. Ngerush diri, nggak pikiran orang lain gitu. Teman-temannya lagi turtle, apalagi ngelord misal. Dia niatnya mau, oh aku mau bantuin, tapi caranya salah. Nyulek malah dia keculek. Ya kentu tuh aku tahu enak, tapi ada hal lain kok yang bisa kalian lakuin. Sampai ketemu di
video berikutnya. Bye bye.